Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana sekarang bersama dengan Pak Samanah. Ya, sebagai Security Muhammadiyah, Ya, jangan lupa share, like, and komen akun Tauco TV, Pak. Tauco TV. Sekarang juga. Kalau nggak nge-like diapain? Kalau tidak ngelek saya tembak. Dor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat pagi Anda semua. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di mata pelajaran yaitu Al-Islam. Itu pada pelajaran bab 9 yaitu tentang ibadah yaitu kurban dan akikah. Nah, sebelum pembelajaran ke bab 9, kita kemarin sudah mempelajari sifat-sifat ahlat terpuji, yaitu sifat zuhud, sifat qanaah, sifat amanah, dan sifat menepati janji. Nah, baik Anda semua, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu Anda semua bisa menjelaskan pengertian kurban dan akikah. Yang kedua, menunjukkan ayat Al-Quran dan hadis tentang kurban dan akikah. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan-ketentuan kurban dan akikah. Yang keempat, membuat peta konsep tentang ketentuan kurban dan akikah. Yang kelima, mempresentasikan peta konsep tentang ketentuan kurban dan akikah. Nah, baik Anda semua, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tadi ibadah, kurban, dan akikah. Nah, kurban dan akikah merupakan amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kurban dan akikah berkaitan dengan penyembelihan hewan. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dilaksanakan pada hari Idul Adha ataupun hari tasyrik. Sedangkan akikah dilaksanakan berkaitan dengan kelahiran bayi. Nah, hukum melaksanakan kurban dan akikah adalah sunnah. Nah, baik Anda semua, silahkan dibuka halaman 145. Nah, ini di gambar 9.1 yaitu ada sebuah penyerahan hewan kurban dari lembaga Lazmu. Nah, Anda semua, untuk dalil pokok pada bab hari ini yaitu fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yaitu maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, Anda semua, seorang sohibul kurban menyerahkan hewan kurban berupa kambing. Nah, ini pada gambar yang 9.1. Nah, peristiwa di atas banyak terlihat menjelang Idul Adha. Nah, orang yang mampu akan berkurban dan ada yang berkurban satu sapi dan ada juga yang satu kambing dan ada juga yang kelompok ataupun personal. Baik, Anda semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang kurban dan akikah. Nah, kata kurban ini berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya mendekatkan diri, ataupun menurut istilah artinya penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Ataupun istilah lain dari kurban ada udhiyah. Udhiyah secara bahasa mengandung arti yang pertama adalah kambing yang disembelih pada waktu duha atau setelahnya. Yang kedua, kambing pada hari Idul Adha yang dengan niatnya yaitu mendekatkan diri taqroban kepada Allah, taqroban kepada Allah. Nah, orang yang berkurban dinamakan namanya sohibul kurban. Nah, jadi orang yang melakukan kurban ataupun menyerahkan hewan kurban namanya sohibul kurban. Nah, sohibul kurban ini bisa kelompok ataupun perorangan. Nah, ibadah kurban merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, hukum melaksanakan kurban adalah sunnah. Jadi ingat, hukum melaksanakan kurban adalah sunnah. Nah, ibadah kurban disyariatkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Nah, bersamaan dengan disyariatkannya zakat, sholat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Nah, itu ya, kita sudah mengenal apa saja yaitu tentang sejarah dan pengertian dari hewan kurban. Nah, ini Anda semua dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar
fasholli lirabbika wanhar. Nah, artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, adapun juga ini merupakan hadis tentang kurban, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu sa'atun wa lam yudha'ah fala yaqrabanna musallana. Nah, barang siapa yang memiliki keluasan ataupun kemampuan harta dan tidak menyembelih kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Nah, ini riwayat hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, baik Anda semua, kita akan mengetahui macam-macam hewan kurban. Nah, hewan kurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi atau kerbau dan kambing. Nah, selain ketiganya yaitu tidak boleh. Nah, silakan perhatikan gambar 9.2. Nah, ini merupakan hewan yang boleh dikurbankan. Yang pertama ini adalah unta yang paling tengah, yang paling kanan adalah kambing, dan yang paling samping lagi adalah sapi. Nah, kriteria hewan kurban ini harus memenuhi kriteria nih untuk disembelih ataupun untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, yang pertama hewan yang dipilih adalah hewan yang paling baik. Yang kedua hewannya hendaknya besar, gemuk, dan bertanduk. Yang ketiga hewan yang disembelih yaitu telah cukup umur. Untuk unta berusia 5 tahun, sapi setidaknya 2 tahun, dan kambing berusia 1 tahun. Nah, adapun kriteria kurban tambahan 9.3. Nah, ini tidak pincang, tidak kurus, cukup 1 tahun. Ini untuk kambing ya. Tidak ompong, tidak bermata buta, dan tidak gila. Nah, tidak juga berpotongan lebih dari sepertiganya. Nah, ini merupakan ciri-ciri kriteria khusus dari hewan kurban. Nah, hewan yang dikurbankan tidak boleh dicacat, disembelih sebagai untuk hewan kurban. Nah, ada 4 macam catat hewan yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini ada syaratnya ya. Yang pertama tadi ya, matanya hewan buta. Yang kedua hewannya sakit. Yang ketiga kakinya pincang. Dan yang keempat hewannya kurus, kering, tidak berdaging. Nah, untuk jumlah hewan kurban Anda semua perlu diketahui. Untuk 1 kambing bagi seorang yang cukup ini untuk melakukan ibadah kurban. Jadi untuk 1 ekor kambing ini untuk seseorang. Nah, sedangkan 1 ekor unta atau sapi atau kerbau itu untuk 7 orang. Nah, ataupun 1 ekor unta boleh juga untuk 10 orang. Nah, Anda semua tadi kita sudah mengetahui kriteria, terus jumlah hewan kurban, dan selanjutnya kita akan mengetahui mengenai tentang tempat penyembelihan hewan kurban. Nah, Rasulullah SAW menyembelihkan hewan kurban di tempat beliau dan umatnya setelah sholat Idul Adha. Nah, kemudian Abdullah bin Umar meneruskan kebiasaan Rasulullah tersebut. Adapun untuk penyembelihan hewan kurban selain di lapangan tempat sholat Idul Adha juga boleh. Nah, alasannya karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban di tempat tertentu atau melarang penyembelihan di tempat tertentu. Artinya boleh di mana saja, baik di lapangan ataupun di halaman masjid. Nah, Anda semua perlu dicatat untuk waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan penyembelihan kurban pada hari Idul Adha, yaitu setelah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu penyembelihannya itu dilaksanakan 3 hari pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Nah, boleh malam hari, boleh juga siang hari. Nah, Anda semua, orang yang berhak menyembelih hewan kurban itu ada beberapa, yaitu ada 2. Sahibul kurban, jika orang yang berkurban jika tidak mampu dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihannya. Yang kedua, jika sahibul kurban berhalangan untuk menyembelih, maka boleh diwakilkan oleh tukang sembelih. Nah, tukang sembelih ini hendaknya orang muslim dan sudah akil balik. Nah, ini orang yang berhak menyembelih kurban. Yang pertama sahibul kurban, jika tidak mampu maka dianjurkan untuk menyaksikan. Yang kedua, jika berhalangan untuk menyembelih, maka boleh diwakilkan oleh tukang sembelih, ataupun tukang sembelih hendaknya orang muslim dan akil balik. Nah, Anda semua, untuk mustahik kurban,
Mustahik kurban adalah orang yang menerima ataupun berhak menerima daging kurban. Nah, daging kurban dibagikan untuk mustahik kurban. Yang pertama dimakan oleh sahibul kurban, yaitu yang memberikan hewan kurban. Yang kedua untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin. Dan yang ketiga yaitu untuk dihadiahkan kepada para sahabat, kolega, dan kenalan. Nah, dan semua larangan bagi orang yang akan berkurban. Nah, Islam mengajarkan agar orang yang berkurban sejak awal bulan Zulhijjah hendaknya 1. Tidak memotong kuku kaki dan kuku tangan. Yang kedua, tidak memotong rambut. Nah, di dalam ajaran Islam, ibadah kurban selain menyembelih hewan, selain ibadah kurban juga ada ibadah akikah. Nah, keduanya mengajarkan betapa pentingnya berbagi kepada orang lain. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab akikah. Nah, akikah secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, ananda semua. Nah, kita lihat gambar 9.4. Nah, ini merupakan seorang bayi dipotong rambutnya pada saat akikah. Nah, kata akikah berasal dari bahasa Arab yang artinya membelah ataupun memotong. Nah, sedangkan menurut istilah, akikah ini adalah hewan yang disembelihkan karena memperoleh keturunan anak yang baru lahir ya. Nah, akikah ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah dikaruniakan anak. Nah, sejauh ini pertama kali melakukan akikah yang benar sesuai dengan ajaran syariat yaitu akikah untuk Hasan dan Husain. Nah, keduanya merupakan cucu Rasulullah SAW, merupakan putra dari pasangan Fatimah. Nah, Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah berakikah kepada Hasan dan Husain dengan kambing kibas. Nah, hukum melaksanakan akikah ini adalah sunnah muakkad. Nah, bagi orang tua yang mampu melakukannya sunnah muakkad berarti dianjurkan. Nah, dalil tentang akikah ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, ma'al ghulami aqiqatun fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul adza. Nah, artinya bersama seorang bayi ada akikah, maka aliran darah yaitu sembelihan akikah untuknya dan singkirkan kotoran yaitu cukurlah rambut darinya. Nah, untuk pelaksanaan waktu akikah, penyembelihan waktu akikah dilaksanakan pada hari ke-7 sesudah kelahiran. Nah, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu ghulamin rohinatun bi'aqiqatin tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusammi fihi wa yukhlaqul ra'suhu. Nah, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari ke-7 dan diberi nama pada hari itu serta dicukur kepalanya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Nah, berdasarkan hadis di atas, selain ditegaskan waktu pelaksanaan akikah dan amalan sunnah ketika bayi berumur 7 hari diberi nama dan dicukur kepalanya. Nah, baik Anda semua, hewan dan daging akikah yang disembelih adalah kambing, domba. Nah, untuk akikah laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan akikah untuk perempuan itu seekor ataupun 1 saja. Syarat kambing dan akikah seperti kambing untuk kurban. Nah, daging akikah sebagian dimakan oleh keluarga yang akikah dan sebagian lagi diberikan kepada fakir miskin. Dan sebagian yang lain boleh dihadiahkan kepada tetangga dan sanak kerabat. Nah, hikmah di balik syariat akikah yang pertama 1, menghidupkan sunnah Nabi. Yang kedua, taqrabut yaitu pendekatan diri kepada Allah dan rasa syukur kepadanya. Yang ketiga, membebaskan anak bayi dari pergadaian. Yang keempat, menambah rasa cinta kepada kepada orang tua karena anaknya merasa telah diperhatikan dan telah disyukuri kehadirannya. Nah, berkurban dan akikah bersama-sama ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selaku umat Islam, apabila keadaan kita mampu, maka dianjurkan untuk melakukannya. Nah, baik Anda semua, kita sudah mengetahui mengenai tadi materi akikah dan kurban. Nah,
Dan kita juga mengenai macam-macam hewan kurban, yang kedua syarat-syaratnya, yang ketiga pelaksanaannya, dan masih banyak lagi yang tadi sudah disampaikan, bahkan mengenai hikmah di balik syariat, yaitu akikah dan kurban. Nah, untuk selanjutnya Anda semua perhatikan halaman 154. Nah, 154 dan 155. Nah, silakan Anda semua menjawab soal pada halaman 154 dan 55, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Nah, jika ada yang ditanyakan boleh kepada Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.